Selamat datang kembali di layanan Jasa Konsultan Keuangan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang menarik, mendadak komisaris di perusahaan lain. Ini adalah peluang karyawan memiliki perusahaan secara instan yang nanti kita akan bahas. Kami untuk Anda dalam membuka kesempatan karyawan memiliki perusahaan secara instan lewat skema kami. Di mana mungkin pada saat ini Anda adalah karyawan di satu perusahaan, tetapi who knows, siapa tahu menjadi komisaris di perusahaan lain ketika Anda mempraktekkan ide besar pada saat ini. Perkenalkan kami Jasa Konsultan Keuangan Indonesia yang sejak 2009 kami bergerak di layanan konsultan pajak, dan kemudian 2018 kami sudah mulai diminta oleh investor untuk mendanai beberapa perusahaan yang merupakan klien kami, dan 2020 kami juga sudah mencapai tahap untuk menjadi investor bagi klien kami. Sedangkan saya sendiri adalah Wanto, punya pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang supply chain, pendanaan bisnis, beli jual perusahaan ya, yang saya juga sering mengadakan edukasi bagi para pelaku usaha dari keanggotaan ya, dari mulai Aceh hingga Papua. Kita akan mulai masuk ya, dimana cara pertama ya, cara instan memiliki perusahaan adalah simple. Anda memiliki kenalan pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, Anda membantu bisnisnya dari sisi penjualan atau masalah legal. Kemudian ketika Anda lakukan ini akan menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Nah, cara instan kedua yaitu memiliki perusahaan atau menjadi komisaris perusahaan adalah, pertama, Anda berhubungan baik dengan pemilik perusahaan yang mengembangkan bisnis, yaitu usaha yang mau berkembang, dan kemudian atau yang mau menjual perusahaannya. Nah, di sini Anda tinggal membantu kebutuhan modal perusahaan tersebut atau membantu menjual perusahaan dengan skema kami. Nah, yang unikannya, yang cara yang kita lakukan ini, perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk kompensasi atas bantuan Anda. Jadi menarik ya, kita bantu tapi mereka tidak keluar uang untuk membayar kita. Nah, contoh karyawan tapi komisaris, kita mau melihat contoh-contohnya ya. Yang pertama, Pak Anton ya, analis asuransi kerugian yang merupakan juga komisaris perusahaan konsultan, perusahaan kopra dan komoditi. Dan kemudian Pak Pandu ya, step legal ya, menjadi komisaris perusahaan penanganan limbah. Dan saya sendiri ya, saya selaku purchasing, tetapi juga saya menjadi komisaris di supplier Honda. Dan begini yang kita nanti akan jelaskan, bagaimana membantu modal perusahaan, yaitu lewat skema IPO, go public atau TBK, yaitu untuk pendanaan di atas 100 miliar. Yang pertama, syaratnya perusahaan tersebut adalah dalam bentuk PT, memiliki aset di atas 5 miliar, kemudian lama usaha minimal 12 bulan, memiliki sumber pemasukan, dan kemudian usaha yang rugi pun masih bisa ya untuk diproses ya, walaupun prosesnya lebih lama ya. Ini diutamakan sih yang kerugiannya masih di bawah 3 miliar ya. Kemudian dokumen awal yang diperlukan adalah company profile, laporan neraca keuangan 1-3 tahun terakhir, cash flow projection 5 tahun ke depan. Dan kemudian kalau diperlukan kami juga akan keluarkan
non-disclosure agreement atau kerahasiaan data ya, dari mana data-data ini nanti cukup Anda kirim ya ke alamat email jakartaindonesia@gmail.com. Nah, ini contoh dari perusahaan yang kami sudah bantu ya untuk mendapatkan pendanaan lewat IPO, yaitu mencapai cetak rekor ya. Di 10 Maret 2022 itu mendapat pendanaan sekitar 128,5 miliar ya. Perusahaan ini uniknya adalah memiliki karyawan di bawah 10 orang dan kemudian revenue atau omset itu di bawah dari 5 miliar per tahun ya. Jadi ya seperti bisnisnya tuh besarannya seperti UKM saja ya, tetapi bisa mendapatkan pendanaan lebih dari 100 miliar ya. Ini satu hal kebanggaan buat kami, di mana kami membawa perusahaan tersebut nih untuk masuk ke lantai bursa dan mencetak rekor. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi yang kita sampaikan, bagaimana Anda bisa membantu menjual perusahaan ya. Jadi ada klien yang menjual perusahaan, ini bagaimana? Ya, ini pun bisa kita tangani ya. Ini contoh kasus penjualan pabrik ya yang di 21 September ya, bulan lalu. Ini ada satu perusahaan yang sebetulnya mereka nih perusahaan spare part otomotif lah ya, yang secara konvensional mau dijual dengan harga sekitar 80 miliar ya. Nah, kalau untuk cara yang unik itu malah bisa ya dibeli dengan harga 100 miliar, tetapi ini harga lebih tinggi, tetapi diminta diturunkan syaratnya. Itu caranya gimana? Perusahaan tersebut nanti akan diproses ya, diproses lewat IPO, yaitu lewat IPO. Kemudian nanti setelah proses IPO 100 miliar tersebut akan diberikan kepada pemilik yang lama ya. Nah, jadi dibayarnya lebih mahal, tetapi syaratnya adalah pembayarannya itu menunggu waktu setelah proses IPO. Nah, untuk cara yang kedua ini, kalau misalnya dilakukan penjualan seharga 100 miliar, maka si pemilik lama itu tidak memiliki saham. Nah, ada skema yang menarik, yaitu bagaimana menjual perusahaan itu lewat skema IPO, di mana tetap dapat uang 100 miliar, sama-sama nanti dapat uangnya setelah proses IPO, tapi masih memiliki saham 60-70%. Ya, ini dan keuntungannya kalau menjual dengan skema IPO ini adalah perusahaan ini masih dapat saham ya, pengusahanya atau pemilik saham yang lama, malah perusahaannya ini dikembangkan lebih. Nah, dengan cara skema IPO ini akan lebih menarik ya kalau penjualan pabrik. Jadi tolong disampaikan kepada pemilik perusahaan, kalau misalnya perusahaannya mau dijual, coba dipertimbangkan untuk menjualnya lewat skema IPO ya. Nah, keuntungan Anda ya yang mengenalkan kepada kami perusahaan-perusahaan yang siap untuk di IPO kan adalah Anda akan mendapat dana ya sekitar miliaran rupiah dari satu perusahaan yang proses IPO saja ya. Dananya itu yang nanti didapatkannya lewat saham ya, lewat saham perusahaan tersebut, yang kemudian nanti ketika Anda jual, Anda mendapat dana miliaran rupiah. Nah, bagaimana kalau misalnya dia jual? Kalau bisa tidak dijual, Anda akan tetap mendapat dividen perusahaan tersebut ya. Atau bisa juga dikombinasi, ada yang dijual dan Anda juga tetap menjadi komisaris di perusahaan tersebut ya, komisaris independen ya. Nah, kalau misalnya Anda terus melakukan ini beberapa perusahaan di proses IPO, bahkan Anda bisa memiliki dana untuk
melakukan akuisisi perusahaan yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jika sudah masuk ke dalam tahap ini, satu perusahaan saja yang sudah diproses IPO dan kemudian bergulung perusahaan-perusahaan yang lain juga akan didanai, maka Anda akan menjadi investor yang bisa melakukan akuisisi perusahaan atau juga memiliki tabungan pensiun ya, yang nilainya miliaran rupiah ya. Walaupun Anda saat ini masih tetap dalam posisi bekerja. Nah, jenis perusahaan apa sih yang diminati untuk diproses IPO itu ya? Properti, hotel, rumah sakit, pabrik, logistik, tambang, konstruksi, perusahaan dagang, pabrik atau supplier otomotif, konstruksi dan lain-lain ya, asal usahanya itu usaha yang halal ya. Nah, silakan ya, nanti untuk informasi lebih detail bisa menghubungi IG kami JKK Indonesia ataupun di jkkindonesia@gmail.com ya, dimana nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut ya. Jadi di sini pun Anda karyawan akan dibekali ya ilmu-ilmu gratis ya, bagaimana sih bisa menjadi konsultan, menarik perusahaan-perusahaan untuk diproses IPO, baik untuk kebutuhan pendanaan maupun untuk dijual. Oke, sampai ketemu lagi di kesuksesan untuk kita bersama. Terima kasih.